Hari ini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang halus, samar, hampir tak terlihat, tapi cukup kuat untuk membuatku menulis dengan tangan bergetar malam ini. Seperti bara kecil yang menyalakan api di ruang hatiku yang sudah lama dingin. Aku pergi ke perpustakaan kota pagi ini. Tempat itu selalu menjadi pelarianku, rumah sunyi yang menenangkan. Rak-rak kayu tua berjajar rapi, aroma kertas dan debu tipis memenuhi udara. Aku suka duduk di sudut ruangan, tempat cahaya matahari jatuh miring dari jendela besar. Di sana, waktu terasa berjalan lebih lambat. Dunia di luar mungkin sedang riuh, tapi di dalam perpustakaan, seolah semua yang bising itu tidak pernah ada. Aku menarik sebuah novel usang dari rak. Sampulnya sudah retak, warnanya memudar, tapi justru itu yang membuatku jatuh cinta. Aku selalu percaya, buku tua adalah saksi kehidupan. Mereka pernah disentuh, dibaca, dicintai, mungkin juga dilupakan. Saat kubuka halamannya, aroma kertas lama menyeruak, menenangkan, seolah aku sedang membuka pintu ke masa lalu. Aku sedang larut membaca ketika seseorang datang. Ia duduk di bangku seberang mejaku. Aku mendongak sekilas, dan mataku menangkap sosok seorang laki-laki muda, kira-kira sebaya denganku. Rambutnya agak berantakan, seperti baru saja disentuh angin. Kemejanya sederhana, tanpa gaya berlebihan. Ia membawa setumpuk buku, terlalu banyak untuk satu orang, dan menaruhnya hati-hati di atas meja. Awalnya, aku tidak begitu memperhatikannya. Aku kembali menunduk pada halaman novelku, pura-pura sibuk membaca. Tapi ada sesuatu tentang kehadirannya yang membuat udara di sekelilingku berubah. Perpustakaan yang biasanya terasa kosong, tiba-tiba penuh. Bukan dengan suara, melainkan dengan kehadiran yang sulit kujelaskan. Ia membuka salah satu bukunya, menulis catatan kecil di secarik kertas. Aku mencuri pandang. Caranya memegang pena, caranya mengernyitkan dahi, caranya sesekali menyentuh keningnya seolah berpikir keras. Semua itu membuatku terpaku. Bukan karena ia luar biasa tampan, bukan. Tapi karena ia terlihat sungguh-sungguh begitu tenggelam dalam dunianya. Dan aku iri. Iri karena ia terlihat punya tujuan, sesuatu yang membuatnya begitu fokus. Sementara aku masih sering tersesat dalam pikiranku sendiri. Aku berusaha membaca lagi, tapi mataku hanya menari-nari di atas kata-kata tanpa benar-benar mengerti. Detik-detik terasa lebih lambat. Jantungku berdebar aneh, seolah tubuhku tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, meski pikiranku belum berani mengakuinya. Lalu, tanpa sengaja, mata kami bertemu. Hanya sebentar, mungkin tidak lebih dari 3 detik. Tapi di detik singkat itu, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan itu tidak dalam, tidak penuh arti seperti dalam film romantis. Tapi ada sesuatu di sana, sebuah kesadaran bahwa aku ada. Dan hanya itu saja sudah cukup untuk membuatku menunduk cepat-cepat, pura-pura mencari kalimat di buku yang sebenarnya tidak sedang kubaca. Aku merasa pipiku panas. Konyol sekali, aku tahu. Hanya karena seseorang menatapku sebentar, aku sudah panik seperti anak kecil yang ketahuan menyimpan rahasia. Ia kembali larut dalam bukunya, dan aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Tapi pikiranku terus berputar. Siapa dia? Apa yang ia baca? Apa yang ia tulis? Kenapa tatapan singkat itu terasa seperti percikan kecil yang menyalakan api di dalam dadaku? Ketika ia berdiri untuk pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada bagian kecil dari diriku yang ikut berdiri bersamanya. Ia mengangkat tumpukan bukunya, melangkah pelan menuju meja pengembalian. Aku memperhatikannya sampai ia benar-benar hilang di balik pintu. Ia tidak menoleh. Ia bahkan mungkin tidak ingat pernah duduk di meja yang sama denganku. Tapi aku tahu aku akan mengingatnya. Aku tidak tahu namanya. Tidak tahu apa yang ia pelajari. Tidak tahu apakah aku akan pernah bertemu dengannya lagi. Tapi entah mengapa, aku merasa seolah semesta sengaja menaruhnya di meja itu hari ini.
hanya untuk mengingatkanku bahwa hatiku masih bisa bergetar. Di buku catatanku, aku menulis, ada seseorang yang duduk di seberangku hari ini. Ia tidak berbicara, tidak menatapku lebih dari sekali. Tapi entah kenapa, ia meninggalkan sesuatu di dalam hatiku. Sesuatu yang samar, sesuatu yang belum bernama. Mungkin ini hanya percikan kecil, mungkin akan padam esok hari. Atau mungkin ini adalah api yang akan tumbuh perlahan, menuntunku pada jawaban yang selama ini kucari. Untuk sekarang, biarlah ia tetap tak bernama. Karena terkadang yang membuat sesuatu indah adalah ketidakpastian. Aku menutup buku itu dengan hati yang masih bergetar. Malam ini, aku tidak merasa sendirian sepenuhnya. Ada sebuah bayangan samar yang menemaniku. Mungkin ia hanya akan singgah sebentar, mungkin juga akan hilang tanpa jejak. Tapi hari ini, ia memberiku alasan untuk tersenyum. Senyum kecil yang tidak perlu diketahui siapapun. Dan mungkin hanya itu yang kubutuhkan sekarang. Your smile lives where the sunsets burn. Pages of my soul, they turn. The scent of you in every breeze I yearn. Oh, I try to let it fade, but memories they never obey. You're the echo. Aku bangun pagi ini dengan hati yang aneh, setengah ringan, setengah berat. Malam tadi aku tertidur sambil terus memikirkan pertemuan singkat itu. Sosok asing di perpustakaan yang bahkan namanya pun tak ku tahu. Rasanya konyol, tapi juga indah. Seperti memiliki rahasia kecil yang hanya aku dan semesta yang tahu. Namun pagi ini, ketika sinar matahari masuk lewat celah tirai, aku sadar sesuatu. Bayangan itu mulai terasa samar. Aku mencoba mengingat wajahnya dengan jelas. Tapi yang tersisa hanya potongan kecil. Rambutnya yang berantakan, cara ia mengernyitkan dahi, tumpukan bukunya. Tatapannya, yang hanya sebentar itu, seolah sudah mulai kabur, seperti mimpi yang hilang begitu saja saat kau bangun. Aku menatap cermin lama di kamarku. Wajahku terlihat biasa saja, mata sayu, rambut kusut. Tidak ada tanda-tanda bahwa kemarin aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Dunia tetap sama, sementara hatiku terus berusaha menggenggam sesuatu yang tak bisa digenggam. Hari ini aku kembali ke rutinitas yang membosankan. Membersihkan kamar, menyapu lantai, menyalakan kompor, membuat secangkir kopi hitam. Aku duduk di meja dengan notebook yang sama, mencoba menulis. Tapi kali ini kata-kata terasa berat. Kemarin aku bisa menulis dengan mudah, dengan semangat baru. Hari ini halaman kosong menatapku balik seperti cermin yang kejam. Aku bertanya-tanya, kenapa kita sering terikat pada hal-hal yang begitu sepele? Hanya karena seseorang duduk di meja yang sama, aku sudah merasa seperti menemukan cahaya. Tapi begitu ia pergi, yang tersisa hanyalah bayangan. Apakah aku benar-benar merindukan dia, atau aku hanya merindukan perasaan yang ia bangkitkan dalam diriku? Siang hari aku memutuskan keluar rumah, berjalan menyusuri jalan kota yang berdebu. Aku melewati toko-toko kecil, warung makan, dan kios buku bekas di pinggir jalan. Aku berharap, entah bagaimana, aku bisa bertemu dengannya lagi. Aku bahkan menoleh ke setiap kafe dan toko buku, seolah-olah semesta akan berbaik hati mempertemukan kami sekali lagi. Tapi tentu saja, itu tidak terjadi. Perasaan ini aneh, antara rindu dan kosong. Rindu pada sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Kosong karena menyadari betapa rapuhnya hatiku. Mudah sekali tersentuh oleh kehadiran singkat, lalu kembali jatuh ke lubang kesepian. Malam ini, aku menulis di notebook dengan kalimat-kalimat panjang yang berantakan. Cinta kadang datang bukan sebagai seseorang, melainkan sebagai rasa. Rasa itu bisa muncul dari tatapan singkat, dari kebetulan kecil,
atau bahkan dari imajinasi yang kita cipta sendiri. Dan mungkin yang membuat cinta menyakitkan bukanlah kehilangan orangnya, tapi kehilangan perasaan yang membuat kita merasa hidup. Aku menutup bukuku dan menatap langit malam dari jendela. Bulan terlihat pucat, dikelilingi awan tipis. Jalanan di bawah sepi, hanya ada suara kendaraan yang lewat sesekali. Aku merasa sendirian, lebih sendirian daripada sebelumnya. Karena kini aku tahu hatiku mampu bergetar, tapi tidak ada yang bisa kugenggam untuk mempertahankannya. Ada saat-saat ketika kesepian terasa seperti sahabat. Ia menemaniku, mengisi ruang kosong dengan sunyi yang bisa kuterima. Tapi malam ini, kesepian terasa seperti musuh. Ia mengingatkanku pada apa yang tidak kumiliki, pada apa yang mungkin tidak akan pernah kudapatkan. Aku merindukan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Mungkin cinta, mungkin tujuan hidup, mungkin hanya sekadar seseorang yang duduk di meja seberang dan menatapku sebentar. Apapun itu, aku merindukannya. Dan kerinduan itu menekan dadaku, membuatku hampir sulit bernapas. Aku menulis lagi, kali ini dengan huruf yang gemetar. Kesepian adalah ruang kosong yang bisa diisi oleh apa saja, bahkan oleh bayangan singkat, seseorang yang tak kita kenal. Dan ketika bayangan itu hilang, ruang kosong itu terasa semakin luas, semakin gelap. Air mataku jatuh di halaman buku. Tidak deras, hanya setetes dua tetes, tapi cukup untuk meninggalkan noda kecil di atas tinta yang baru kutulis. Aku ingin percaya bahwa perasaan ini akan membawaku ke suatu tempat, bahwa pertemuan singkat itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari jalan panjang yang harus kulalui. Tapi malam ini, aku hanya merasa hampa. Kesepian kembali menyapaku, kali ini dengan lebih dingin. Ia duduk di sampingku, tak terlihat tapi terasa. Aku tidak bisa mengusirnya. Aku hanya bisa duduk bersama dia, berharap suatu hari nanti ia akan berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih hangat. Untuk sekarang, aku hanya bisa menutup buku ini, mematikan lampu, dan berbisik dalam hati. Semoga besok ada cahaya lagi. Setiap hari aku menunggu jawaban yang tak pernah datang. Kau diam, aku bertanya, tapi hatimu tak pernah membuka. Maaf aku berhenti di sini. Aku lelah